Iya, Tezar. Jadi memang sampai dengan hari ini banjir masih melanda sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah. Ada 3 kabupaten kota yang masih cukup parah banjirnya, yaitu di Kota Pekalongan, kemudian di Kabupaten Kudus, dan di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati sendiri, banjir bahkan meluas di 7 kecamatan. 2 kecamatan masih cukup parah banjirnya karena ketinggiannya mencapai 1 meter, yaitu di Kecamatan Kayen dan juga di Kecamatan Dukuh Seti. Meskipun kondisi banjir yang cukup tinggi, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengungsi. Mereka masih memilih bertahan di rumah-rumah mereka dengan menyiasati menaikkan ke dipan atau ke lokasi yang lebih tinggi karena mereka ingin menjaga harta benda termasuk juga hewan ternak yang mereka punya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat atau sebagian dari mereka juga sudah mulai terserang penyakit seperti ispa dan juga penyakit kulit. Tezar. Ya, Rahman, kita ketahui bersama bahwa banyak kemudian dari warga yang enggan untuk mengungsi dan juga lebih memilih bertahan di rumah mereka. Adakah kemudian himbauan dari pemerintah maupun dari otoritas terkait untuk memindahkan sementara masyarakat dan juga menjamin tentunya keamanan di rumah-rumah mereka ini? Iya, Tezar. Jadi memang sebenarnya petugas gabungan baik dari BPBD, kemudian SAR, TNI, Polri, dan juga relawan tangga bencana yang terjun ke lokasi meminta masyarakat atau warga korban banjir untuk mengungsi ke balai desa yang sudah diset untuk lokasi pengungsian. Di balai desa juga sudah disiapkan dapur umum dan juga tim medis, namun masih banyak masyarakat yang memilih atau nekat bertahan di dalam kepungan banjir. Mereka beralasan ingin menjaga harta benda dan juga hewan ternak karena mereka khawatir ketika ditinggal di pengungsian tidak ada yang menjaga atau yang mengamankan harta benda termasuk hewan ternak mereka. Nah, untuk kemudian membantu korban banjir yang masih memilih bertahan di rumah-rumah mereka, petugas gabungan terutama tim medis ini baik dari PMI kemudian dari Dokes Polres Pati juga dikerahkan ke lokasi, ke rumah-rumah warga. Petugas melakukan pemeriksaan satu persatu korban terdampak banjir untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dan hasilnya banyak sekali masyarakat yang mulai terserang saluran pernapasan, kemudian juga penyakit kulit ya seperti gatal-gatal. Untuk itu tim memberikan obat supaya masyarakat ini kondisinya cepat membaik. Selain ispa dan juga penyakit kulit juga tidak sedikit masyarakat yang mulai terserang demam karena kondisinya mereka bertahan di dalam kepungan banjir, kondisinya lembab sehingga kemudian banyak sekali mereka yang mulai masuk angin atau demam. Tezar. Dan tentunya penanganan yang mumpuni dengan fasilitas kesehatan juga akan dapat diberikan untuk mereka yang bertahan. Dan yang terakhir, Rahman, terkait dengan kondisi pengungsian di sana, apakah kemudian ini sudah mencukupi dan juga apa saja kemudian fasilitas yang ada di pengungsian sehingga ini dapat mendorong warga untuk pindah sementara ke pengungsian, Rahman? Iya, sebenarnya lokasi pengungsian sudah disiapkan oleh tim dari BPBD setempat. Lokasi pengungsian dibuat di balai desa masing-masing. Di situ ada dapur umum, kemudian juga tim medis yang bertugas menjaga para korban yang memilih mengungsi di posko pengungsian. Meskipun juga masih dibutuhkan logistik ya seperti sembako dan juga bahan pangan untuk mencukupi karena banyaknya warga yang mengungsi di pengungsian sehingga kemudian dikhawatirkan logistik menjadi kurang. Namun tadi pagi kami juga sempat menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan apel bulan K3 di lapangan Pancasila Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam pernyataannya Ganjar tadi memastikan bahwa seluruh korban banjir baik di Kota Pekalongan, kemudian di Kabupaten Kudus dan juga di Kabupaten Pati ini dipastikan terpenuhi kebutuhan logistik. Tidak hanya mereka yang kemudian mengungsi di balai desa atau di posko pengungsian, namun juga masyarakat yang memilih bertahan di rumah-rumah mereka. Logistik juga diterjunkan, diantar ke rumah masing-masing supaya kemudian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mereka tidak bisa keluar rumah, kondisi jalan juga masih cukup tinggi banjir, sehingga kemudian pemerintah mendistribusikan logistik ke rumah masing-masing. Selain itu juga tim medis tadi yang sudah kami sebutkan diterjunkan ke
rumah-rumah dan juga disiapkan di lokasi banjir, di lokasi pengungsian maksud saya, untuk kemudian mengobati, menangani para korban terdampak banjir yang mulai terserang penyakit. Ganjar tadi sempat mengatakan bahwa saat ini penanganan darurat akan terus dilakukan, petugas dari BPBD, kemudian SAR, relawan, dan seluruh stakeholder terus diterjunkan untuk memastikan bahwa penanganan banjir di Jawa Tengah ini baik. Kemudian dalam jangka panjangnya stakeholder nantinya akan dikumpulkan oleh Ganjar Pranowo untuk kemudian melakukan koordinasi pembenahan tata ruang dan juga normalisasi seluruh sungai yang ada di Jawa Tengah sehingga banjir tidak akan terjadi lagi di Jawa Tengah. Karena seperti kita tahu bahwa banjir kali ini di Jawa Tengah termasuk yang terparah dalam kurun 5 tahun terakhir. Dan berikut wawancara kami dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari kemarin standby, BPBD turun, logistik kita siapkan, BNPB juga memberikan bantuan itu ya. Maka tindakan tanggap darurat saya perintahkan kepada seluruh kawan-kawan bupati, wali kota, BPBD wakil khusus ya, untuk semua standby. Sebenarnya dukungan dari TNI, Polri, PMI, Tagana ya, Kemensos semuanya. Forum masyarakat juga sudah turun. Maka kita minta tanggap daruratnya ada. Logistik siapkan, kalau kurang minta pada kami. Itu yang jangka pendek. Jangka panjangnya memang tata ruang mesti kita perbaiki, kondisi sungai kita perbaiki, dan curah hujan yang tinggi seperti ini harus kita pikirkan bagaimana air ini bisa terkelola jauh lebih baik. Kita turun dari rumah ke rumah untuk memeriksa dan memberikan pengobatan bagi warga yang terkena musibah dan dalam keadaan sakit. Rata-rata mereka mengeluhkan demam, meriang, batuk, dan juga sakit kulit berupa gatal-gatal. Artinya banyak terdapat kuman dan kotoran sehingga mereka menempel di kaki dan mungkin mempengaruhi juga sistem pengairan ya, pengairan yang ada di sini sehingga menyebabkan gatal-gatal kita. Juga menurunnya daya tahan tubuh bagi mereka karena kurang istirahat. Iya, Tezar, saat ini saja kondisi di wilayah Jawa Tengah masih cukup mendung dan beberapa lokasi juga masih diguyur hujan. Kondisi ini diprediksi masih akan membuat daerah-daerah di Jawa Tengah ini terendam banjir. Untuk itu masyarakat terus diminta untuk waspada meskipun pemerintah juga terus membujuk supaya masyarakat ini bersedia untuk ditempatkan di posko pengungsian karena kondisi di sana juga sudah cukup terjamin dengan adanya logistik, kemudian dapur umum dan juga tim medis. Tezar.